bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada saat ini kita akan membahas mengenai perkembangan tabel periodik. Silahkan menyaksikan melalui PPT ini. Perkembangan tabel periodik atau boleh juga disebut tabel periodik unsur. Perkembangan tabel periodik ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok logam dan non-logam. Yang kedua, triad Dobberenier. Yang ketiga, oktav Newland. Yang keempat, tabel periodik Mendeleev. Yang kelima, tabel periodik modern. Tabel periodik berdasarkan sifat logam dan non-logam. Sifat logam yaitu dapat menghantarkan panas dan listrik, berbentuk padat kecuali air raksa dan mengkilat, serta dapat ditempa. Contohnya besi, emas, perak. Sedangkan sifat non-logam yaitu isolator, tidak mengkilat dan tidak dapat ditempa. Contohnya belerang, oksigen, dan karbon. Penggolongan unsur menjadi logam dan non-logam berlangsung sampai Lavoisier tahun 1789 mencatat 16 logam dan 7 non-logam. Penggolongan ini tidak memuaskan karena ada unsur yang bersifat antara logam dan non-logam, misalnya silikon, arsen, dan anti. Perkembangan tabel periodik yang berikutnya atau yang kedua yaitu triad Dobberenier. Dobberenier tahun 1829 menggolongkan unsur yang bersifat sama. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triad. Dalam satu triad, nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Penemuan Dobberenier disebut hukum triad. Dalam golongan logam alkali, pada awalnya Dobberenier mengelompokkan unsur litium atau Li, natrium atau Na, dan kalium atau K menjadi satu kelompok. Kelompoknya memiliki kemiripan sifat, berupa unsur logam, reaktif, bervalensi 1. Menurut triad Dobberenier, massa atom unsur yang di tengah, yaitu natrium, merupakan rata-rata massa atom unsur litium dan kalium. Seperti contoh di bawah ini, unsur yang pertama adalah litium. Massa atomnya 6,94. Unsur kedua natrium, massa atomnya 22,99. Unsur ketiga kalium, massa atomnya 39,10. Jadi, rata-rata massa atom pertama dan massa atom ketiga yaitu 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2, didapatkan 23,02. Mirip dengan massa atom natrium yang 22,9. Kelemahan triad Dobberenier. Teori yang diungkapkan oleh Dobberenier ternyata tidak sepenuhnya benar. Ini memiliki kelemahan. Teori triad Dobberenier faktanya hanya berlaku untuk beberapa kelompok unsur yang dikenal pada masa itu. Setelah ditemukan unsur-unsur baru, ternyata tidak bisa diaplikasikan. Tidak sampai di situ, jika pengukuran lebih akurat dilakukan pada massa unsur yang berada di tengah tidak benar-benar merupakan rata-rata dari massa atom elemen pertama dan ketiga. Alasan gugurnya teori Dobberenier. Untuk unsur-unsur yang ditemukan setelah teori ini muncul, tidak semuanya bisa disusun menurut teori triad. Untuk unsur dengan nomor massa
sangat kecil atau sangat besar, prinsip triad soal perhitungan massa tidak bisa diterapkan. Misalnya, pada kasus unsur golongan halogen F, Cl, dan Br, massa F sama dengan 18,998, sedangkan Br 79,9. Jika dibuat rata-rata adalah 49,5. Sedangkan pada pengukuran lebih akurat, unsur Cl didapati massa atomnya adalah 35. Perbedaan yang sangat besar antara 49,5 dengan 35. Pada pengukuran massa yang lebih akurat, rumus rata-rata yang diungkapkan dalam hukum triad de Berenyier tidak lagi valid. Perkembangan tabel periodik berikutnya, yang ketiga yaitu oktav Newland. Pada tahun 1865, John Newland menghasilkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Newland mengamati ada pengulangan secara teratur keperiodikan sifat unsur. Unsur ke-8 mempunyai sifat mirip dengan unsur ke-1. Begitu juga unsur ke-9 mirip sifatnya dengan unsur kedua. Karena kecenderungan pengulangan selalu terjadi pada sekumpulan 8 unsur, maka sistem disebut hukum oktav. Contoh tabel periodik Mendeleev. Litium nomor atom 2 ternyata sifatnya diulangi oleh natrium yang nomor atomnya 9, atau magnesium yang nomor atomnya 10 itu berulang atau mirip dengan nomor atom 3 yang yaitu Be. Demikian seterusnya. Kelemahan dari hukum oktav Newland adalah hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Perkembangan sistem periodik yang ketiga adalah sistem periodik Mendeleev. Kartu-kartu unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kartu-kartu unsur yang sifatnya mirip terletak pada golongan yang sama, yang kemudian disebut golongan. Sedangkan pengulangan sifat menghasilkan baris yang disebut periode. Alternatif pengelompokan unsur-unsur lebih ditekankan pada sifat-sifat unsur tersebut daripada kenaikan massa atom relatifnya, sehingga ada tempat-tempat kosong dalam tabel periodik tersebut. Tempat kosong inilah yang oleh Mendeleev diduga akan diisi oleh unsur-unsur dengan sifat-sifat yang mirip. Tetapi pada waktu itu unsur tersebut belum ditemukan. Sistem periodik Mendeleev tahun 1871 terdiri dari beberapa grup, yaitu grup 1 sampai grup 8. Grup 1 misalnya H, litium, Na, K berdasarkan kenaikan nomor atomnya yang membentuk golongan. Kelebihan sistem periodik Mendeleev adalah dapat meramalkan sifat unsur yang belum diketemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Penempatan gas mulia yang baru ditemukan tahun 1890 sampai dengan 1900 tidak menyebabkan perubahan susunan sistem periodik. Pada sistem periodik Mendeleev, kekurangannya adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Contohnya, yodium bermassa atom 127 dan Te bermassa atom 128. Karena sifatnya, Mendeleev terpaksa menempatkan Te lebih dulu daripada yodium. Tabel periodik yang berikutnya adalah sistem periodik modern.
Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Sistem periodik modern inilah yang kita gunakan sekarang. Pada tahun 1914, Henry Moseley menemukan bahwa urutan unsur-unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya. Penempatan telurium dan iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sistem periodik modern bisa dikatakan sebagai penyempurnaan sistem periodik Mendeleev. Tabel Moseley atau yang dikenal dengan istilah tabel sistem periodik modern. Inilah tabel periodik unsur kimia yang berdasarkan kenaikan nomor atom yang diketemukan oleh Moseley. Jumlah periodik dalam sistem periodik ada 7 dan diberi tanda dengan angka. Periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan terdiri dari 2 unsur. Periode 2 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Periode 3 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Periode 4 disebut sebagai periode panjang berisi 18 unsur. Periode 5 disebut sebagai periode panjang berisi 18 unsur. Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang dan berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat unsur lantanida, yaitu unsur nomor 58 sampai nomor 71. Periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap karena mungkin akan bertambah lagi. Jumlah unsur yang menempatinya sampai saat ini berisi 24 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut aktinida, yaitu unsur bernomor 90 sampai nomor 103. Nah, di tempat yang belum lengkap itulah akan ditemukan unsur-unsur yang baru. Tugas kalianlah yang akan menemukan unsur-unsur baru tersebut. Demikianlah PPT mengenai perkembangan tabel periodik. Belajar itu menyenangkan.